Saya ulangi ya. Hitlalu beshem kadosho. Yishmalev mebakshe Adonai. Dirshu Adonai we uzo. Bakeshu panaf tamit. Zikru nif leotaf asherashah. Mefetau umishfete piv. Jadi cari, orang yang mencari akan menemukan dalam sukacita. Dan ketika sudah menemukan, ingatlah terus menerus. Jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena seringkali. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga Anda yang sedang mencari, entah apapun yang Anda cari, identitas diri Anda, jawaban atas doa-doa Anda, mencari pekerjaan, mencari nafkah, mencari jodoh, mencari tempat tinggal yang tepat, pada akhirnya juga mencari Tuhan. Semoga setiap orang yang mencari hal-hal yang baik menemukannya dalam sukacita. Saudara-saudara, kalau kita cari musuh, cari yang jahat-jahat, cari yang curang-curang di dunia ini, gampang banget. Nggak usah dicari, mereka akan datang sendiri kok. Anda coba aja di pinggir jalan gitu, Anda maki-maki orang, langsung orang itu jadi musuh Anda pasti. Segampang itu. Tapi kalau cari hal-hal yang baik, cari berkat, cari Tuhan, cari jodoh yang baik, cari pekerjaan yang baik, susahnya minta ampun Romo. Ada prosesnya panjang seperti kereta api. Demikian juga orang yang mencari Tuhan. Maka doa saya untuk Anda adalah semoga setiap orang yang mencari kebaikan pada akhirnya menemukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita itu mendengar kisah pertobatan seseorang. Romo, dulu itu saya belangsak Romo hidupnya. Saya dulu orang jahat Romo. Saya nggak pernah ke gereja Romo. Meskipun sudah dibaptis sejak bayi. Saya nggak pernah baca firman Tuhan Romo. Saya tidak mau terlibat dalam pelayanan. Tapi Romo, dalam usia tertentu, karena peristiwa tertentu Romo, saya pada akhirnya menemukan sebuah kesempatan berahmat mencari Tuhan dan kehendaknya. Dan orang-orang ini pada akhirnya menemukan kasih Tuhan, menemukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, menemukan jamahan Tuhan, sehingga mereka hidupnya berubah Romo. Sekarang jadi rajin baca firman Tuhan Romo. Tiap pagi doa dulu, doa hening, me time dulu sama Tuhan. Kemudian juga setiap mau mulai kegiatan, doa Tuhan, mohon perlindunganmu, penyertaanmu dan kekuatanmu. Sebelum makan, setelah makan, setiap minggu nggak pernah bolong ke gereja. Seneng Romo kalau bisa terima komuni kudus Romo. Kemudian juga aktif dalam pelayanan. Ini yang seringkali bikin kita salut TOPBGT. Karena apa? Pelayanan di gereja bukan soal siapa yang paling sibuk, siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang selalu hadir di gereja. Mulai dari pelayanan orang-orang di lingkungan. Susahnya minta ampun loh saudara-saudara. Anda pasti pernah mengalami kalau teman-teman umat lingkungan Anda itu cuek bebek. Nggak saling kenal, saling gontok-gontokan, saling marah-marahan. Atau perbedaan sosialnya itu terlalu jauh Romo. Di sana gedongan Romo. Di tetangganya ini perkampungan Romo. Yang sana mau ke sini, yang sini minder ke sana Romo. Jadi nggak kompak. Tapi saudara-saudara, karena pribadi-pribadi yang mengalami pertobatan ini pada akhirnya menyadari dalam Tuhan semua pelayanan itu sama mulianya. Melayani orang-orang kecil, melayani orang-orang yang tidak pernah dilayani, itu yang membuat iman menjadi bertumbuh. Betul apa betul? Maka dari itu, dalam video kali ini saya akan mengajarkan satu kali lagi kalimat ayat dalam bahasa Ibrani yang ada kaitannya dengan kata mencari. Mencari. Setiap orang yang mencari pada akhirnya akan menemukan. Romo Joseph, tunggu. Itu bikin penasaran Romo. Sudah kira-kira 5 kali video Romo pajang ini. Itu apa sih Mo?
ini tuh koin ya. Ini pemberian sih sebetulnya. Ini dalam rangka kedatangan Paus ke Indonesia, ada umat kita membuat koin untuk kenang-kenangan, untuk koleksi. Itu seperti ini. Jadi ya karena saya dikasih, kemarin dikasih beberapa, dan sudah saya bagi-bagikan kepada mereka yang menurut saya perlu untuk dapat ini. Namanya koin Pope Francis. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yuk kita buka dulu Mazmur bab 105. Mazmur bab 105. Anda silakan fokus ke ayat seperti ini. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Itu dulu ketemu ya. Mazmur 105 mengatakan bermegahlah dalam namanya yang kudus. Berarti bukan bermegah atas nama kita sendiri, jabatan kita, prestasi kita, status kita. Bukan. Kita bermegah di dalam nama Tuhan yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Itu doa si pemazmur. Karena dia pun sedang mencari. Dan si pemazmur percaya setiap orang yang mencari Tuhan pada akhirnya akan mengalami sukacita. Bukan sukacita ala dunia ini, tetapi sukacita yang berasal dari dalam. Sukacita yang berasal dari Tuhan. Bahasa Ibraninya, hit lalu besham kadosho, yishma lev mebakse Adonai. Bakas itu bahasa Ibraninya mencari. Yishma bersukacita. Yishma lev bersukacitalah hati. Mebakshe Adonai yang mencari Tuhan. Coba ulangi. Hit lalu bashem kadosho. Yishma lev mebakshe Adonai. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Coba ulangin cepat. Hit lalu beshem kadosho yishma lev mebakshe Adonai. Gitu ya. Coba itu dibaca jadiin doa buat Anda. Wah, kita lama-lama ini pinter nih bahasa Ibrani nih. Lev itu artinya hati. Yishma bersukacita. Kados itu kados artinya. Beshem, shem itu nama. Hit lalu itu kayak kita nyanyi haleluya, pujilah, megahkanlah. Maka hit lalu beshem kadosho yishma lev mebakshe Adonai. Apa Indonesianya? Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mebakshe. Bakash itu mencari, tambah M itu jadi orang. Orang yang mencari. Saudara-saudara, percayalah setiap orang yang mulai hari ini, mulai kemarin, mulai sejak lama mencari Tuhan, pasti akan menemukan. Dan ketika menemukan bukan cuma temu udah, tetapi ada sukacita di hati. Ada penghiburan, ada kesembuhan, ada segala jalan keluar. Maka carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Demikian Tuhan Yesus berfirman, bukan? Nah, lagi-lagi ayat berikutnya juga ada kata mencari juga. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Waduh. Cari dan cari. Jadi saudara-saudaraku, Mazmur bab 105 itu berbicara soal mencari. Orang-orang yang mencari Tuhan. Dan bagaimana nasib mereka di kemudian hari. Pemazmur bab 105 memberikan sebuah keyakinan, rasa percaya. Tidak akan dikecewakan orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka bukan hanya sekedar menemukan lalu selesai, tapi ada damai, ada kesejahteraan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada solusi bagi masalah-masalahnya. Maka dari itu yuk cari Tuhan yuk. Tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah ada kata sia-sia orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Bahasa Ibraninya apa? Dirshu Adonai we uzo bakeshu panav
tamid. Jadi dipakai ini dua kata Ibrani untuk mencari. Kalau yang tadi mebakshe, bakash, sekarang dirsu. Dirsu, seek the Lord. Carilah, temukanlah, carilah. Dirshu Adonai. Saudara-saudara, apakah Anda sudah berjuang untuk mencari Tuhan, berjuang untuk menemukannya, mengenali suaranya, mengenali wajahnya, mengenali kasihnya, tahu cara mainnya Allah bagaimana, tahu rencana keselamatannya apa untuk dunia, untuk masyarakat, untuk keluarga Anda, dan untuk diri Anda sendiri. Dirshu Adonai we uzo. Carilah Tuhan dan kekuatannya, saudara-saudara yang terkasih. Jadi bukan cuma cari di mana Tuhan ya, di mana Dia hadir, di mana Dia bisa didengar, tetapi cari juga kekuatan Tuhan. Mungkin ini yang sering kali tidak kita sadari. Kalau Mazmur yang kemarin ya, itu kan dikatakan Tuhan adalah benteng hidupku. Adonai meos chayai. Kekuatan hidupku, benteng hidupku. Yang sekarang dirshu Adonai we uzo. Sama itu. Ush, kekuatan. We uzo, kekuatannya. Tuhan adalah benteng hidupku. Adonai meos chayai. Mimi echad. Tuhan adalah benteng hidupku, kepada siapa aku harus takut dan gentar. Sekarang dikatakan dirshu Adonai we uzo. Bakeshu panav tamid. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Saudara-saudara, digunakan di sini ada permainan kata sebetulnya. Mencari, mencari, mencari. Kalau kata mencari yang pertama tadi pakai bakash, yang ketiga pakai bakash, yang tengah-tengah itu pakai dirshu. Artinya nyarinya dengan sepenuh hati. Ini ada permainan ini, di awal mencari, di akhir mencari, di tengah-tengah pakai kata dirsu. Carilah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita cuma mencari sekali, mana ya kunci ya? Ma, nggak ada kuncinya ma, kunci taruh di mana? Nanti mama kita, itu kunci di depan mata, di atas meja nggak kelihatan. Ma, sisir ma, misalnya seorang suami. Ma, remote AC di mana ma? Karena seringkali mereka ini nyarinya asal-asalan, nggak sepenuh hati. Nah, dirsu, carilah dengan sungguh-sungguh Tuhan dan kekuatannya. Bakeshu panav tamid, carilah Dia dengan sungguh-sungguh lagi. Carilah selalu wajahnya. Tamid itu moreover, terus. Kalau nggak ketemu, cari lagi, nggak ketemu, cari lagi, nggak ketemu, cari lagi. Seperti itulah. Bakeshu panav tamid. Panav itu wajah, wajahnya. Panav, wajah Allah. Menemukan wajah Allah. Meskipun kita tidak pernah melihat wajah Allah yang seperti apa, tapi Allah hadir dalam diri orang-orang kecil di sekitar kita. Pada diri orang-orang sakit, pada diri orang-orang yang sangat amat termarginalkan, tersingkirkan. Pada diri orang-orang pewarta firman, dalam diri orang-orang yang mau berkorban buat sesamanya. Buat diri orang-orang baik yang selalu berjuang menghadirkan kasih. Di dalam diri mereka Allah juga hadir. Nah, terakhir si pemazmur berkata gini. Setelah kamu cari dan menemukan dalam sukacita, ada orang biasanya tuh kayak apa ya? Angot-angotan pertobatannya. Tobat kumat, maka ada satu yang ditawarkan oleh si pemazmur, yaitu ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Bahasa Ibraninya, zikru nifleotav asherashah mofetav umispete piu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Mukjizat-mukjizat, ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Firman-Nya, ingat-ingat. Maka membaca firman Tuhan, mengingat-ingat firman Tuhan, menghadirkan dalam kehidupan kita. Lihat, cari, ingat betul-betul, tulis dalam sanubari kita keajaiban-keajaiban Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan berikan pada kita. Karena saudara-saudara, kalau di hati kita, di pikiran kita, yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikan Tuhan, kita akan punya senjata
untuk bisa menangkis segala serangan-serangan ketika hidup kita kok berubah jadi nggak bahagia, kok ada problem, kok ada masalah, kok ada sakit penyakit. Dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib, mukjizatnya, itulah senjata kita, saudara-saudara. Jadi cari, orang yang mencari akan menemukan dalam sukacita, dan ketika sudah menemukan, ingatlah terus-menerus. Jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena seringkali Tuhan kasih ribuan kebaikan, tapi gara-gara masalah satu yang besar, lupa semua. Bukankah begitu hidup kita? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Kita nggak adil sama Tuhan, saudara-saudara. Sudah begitu banyak hal yang diberikan Tuhan pada kita, tetapi dengan mudah kita lupakan. Maka pemazmur berkata, zikru, zakhar artinya mengingat, zikru itu ingatlah. Nifleotaf, asyerashah, yang dibuat, mopetaf, umishpete, piv. Mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang keluar dari mulut Allah. Pi itu mulut atau bibir. Piv itu mulut Allah. Saudara-saudaraku, ternyata bukan hanya manusia yang mencari Tuhan, tetapi juga dalam waktu yang bersamaan Tuhan juga mencari kita. Seperti yang dilukiskan dalam Lukas bab 15. Tuhan Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Dalam suasana makan itu, Tuhan Yesus mengajarkan, siapakah di antaramu yang punya 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukan. Lihat kata mencari diulang lagi, bukan? Demikian juga dikatakan, atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Oh iya ya Romo, ternyata bukan cuma mencari biasa, mencari dengan cermat. Yang tadi dikatakan bakesh dan juga dirsu. Mencari dengan cermat, saudara-saudara. Yuk kita tambahkan lagi iman kita, usaha kita, perjuangan kita dalam mencari Tuhan. Misalnya kalau Anda mau kursus kitab suci, ya hujan, aku mau mencari Tuhan. Anda mau doa lingkungan, ya lagi repot, kalahin itu. Kemudian ketika Anda mau ikut pendalaman iman di paroki, mau ikut misa, mau ikut rosario, ada aja godaan-godaannya. Kalahkan itu semua, saudara-saudara. Carilah Tuhan dengan lebih cermat lagi, dengan lebih sungguh lagi. Karena tidak akan pernah dikecewakan orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka akan menemukan Tuhan dalam sukacita, damai, dan sejahtera. Semoga hari ini kita diberi rahmat untuk cari Tuhan dan kekuatannya. Saya ulangi ya. Hitlalu beshem kadosho, yishmalev mebakshe Adonai, dirshu Adonai we uzo, bakeshu panaf tamit, zikru nifleotaf asherashah, mefetau umishfete piv. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari wajahnya. Mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Yuk kita cari Tuhan lebih dalam lagi di tengah dunia. Bye-bye.